خاتم النبيين وإمام المرشدين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama-sama hadir menjalankan sholat. Pada kesempatan ini saya menyampaikan yang tadi saya baca di rakaat kedua, surat apa kedua? Surat Luqman ayat 17. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min 'azmil umur. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah. Pesan Tuhan terhadap anaknya, dirikanlah sholat. Di dalam Al-Quran perintah menegakkan sholat, dirikan sholat atau pentingnya sholat itu lebih dari 30 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Dan itu menunjukkan bahwa sholat itu adalah bagian dari menegakkan agama. Nah, fenomena yang menarik perlu kita perhatikan. Saya kemarin waktu mengikuti kajian Ramadan itu disampaikan oleh Ketua BPN hasil penelitian dari 86% penduduk Indonesia yang mengaku Muslim. Jadi 86% penduduk Indonesia yang mengaku Muslim itu yang sholatnya jangkep setiap hari 5 waktu itu sebanyak 38,9%. Jadi dari 86% penduduk Muslim ketika diteliti, tentu penelitian itu sampel orang-orang yang mengaku Islam itu yang sholatnya jangkep 5 waktu hanya 38,9%. Kalau lagi jangkep 40%, berarti 60%-nya itu sholatnya tidak jangkep 5 waktu. Kemudian diperkuat, misalnya saja kita sholat jamaah sehari-hari di luar bulan Ramadan dan di luar sholat tarawih. Kira-kira anak usia SMP, SMA yang sholat berjamaah kira-kira dijumpai sampai berapa ya? Penjelasan kira-kira pernah tahu dari di sini ini yang usia SMP, SMA yang sholat berjamaah sampai berapa kira-kira? Satu bulan karena jumlahnya di sini. 20 macam itu pas gak jamaah ini loh. Saya hari Rabu itu di Masjid Darussalam. Perkiraan saya itu anak SMA jumlahnya 1 subuh, maksudnya subuh. Ini kita cari korelasinya gitu. Saya waktu jadi guru sering bertanya kepada anak-anak, pagi ini tadi yang sholat subuh berapa? Dalam satu kelas itu saya tanya, jawabannya sekitar 6-7 siswa yang sholat subuh. Satu kelas isinya 32-36. Jadi hasil penelitian tadi ya nggak salah, sebenarnya
dekat-dekat saja dengan kenyataan pada kehidupan saya. Nah ini kemudian salah sombong. Pendidikan agama Islam itu diajarkan, pendidikan agama secara keseluruhan diajarkan di sekolah itu SD 2 jam pelajaran seminggu, SMP 2 jam pelajaran seminggu, sekarang jadi 3 jam seminggu. Nampaknya tidak seberapa efek terhadap tegaknya sholat, atau 3 waktu diantaranya sholat berjamaah, kira-kira misalnya kira-kira itu yang sholat saja itu. Nah kemudian ayat berikutnya, semua manusia mengerjakan yang baik, berarti masing-masing kita itu punya peran untuk menyeru kepada manusia supaya melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, sesuai dengan lingkungan kita masing-masing. Mungkin di lingkungan kerja bisanya dengan 1-2 orang teman kerja. Di tingkat yang lebih besar mungkin mengajak lebih banyak orang seperti saya begini ini, berarti melalui forum-forum pengajian, melalui forum-forum Jumat atau di pertemuan yang lain. Itu berarti juga harus punya kepedulian, punya andil untuk menyuruh kepada kebaikan. Dan kita lihat di dunia nyata ini kira-kira apa yang harus kita seru. Di samping itu mencegah yang mungkar. Kita pasti tahu ada kemungkaran-kemungkaran yang mungkin terjadi di sekeliling kita. Maka peran kita itu harus mencegah, mengingatkan. Batas kita adalah memberikan peringatan, bukan memaksa. Jadi bukan memaksa orang untuk menghindari atau melakukan perbuatan mungkar. Jadi bukan memaksa untuk menghindari, tapi batas kita adalah memberikan peringatan. Tapi kalau sudah melakukan pengrusakan, nah itu berarti kita wajib untuk memaksa untuk menghentikan. Nah, kemudian bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Mesti ketika kita mengajak kepada kebaikan, kemudian mencegah kepada kemungkaran, ini juga mendapat alat. Mesti ada yang dasar. Iya. Itu. Kalau perlu contoh misalnya saja, ini sesuai dengan dunia saya. Di sekolah itu, karena dunia saya dunia pendidikan. Di sekolah itu sudah terbiasa setiap akhir tahun atau setiap 2 tahun kepala sekolah itu mengajak rekreasi beserta keluarga. Ada yang pernah tahu? Iya. Terus pertanyaannya, kalau mengajak beserta keluarga itu taruhan habis sama ngane sak hotel cukup 10 juta? Enggak cukup. 50 juta? Enggak cukup. Sak sangune wong siji ae wis 500.000. Taruhlah ada 100 juta. Terus 100 juta itu diperoleh dari mana? Wong itu tidak ada dana anggaran yang boleh itu tidak boleh. Seperti di Jawa Barat itu sekolah yang mengadakan rekreasi dicegah gitu, kepala sekolah sedih coba. Pertanyaannya dana dari mana? Nah, dana itu biasanya sekolah mengambil dari sisa belanja, menganggarkan 10 juta, 2 juta disisihkan, laporannya 10 juta. Ngumpul jadilah 100 juta. Kemudian datang kepala sekolah baru, nggak boleh menunggu, karena
mengangkat laporan itu tidak boleh. Kira-kira yang biasa dijak rekreasi tur bisa moni kira-kira dengan kebijakan baru itu benar salah, dianggap salah, tempat sekolah itu dianggap salah gitu. Nah, orang yang sudah terbiasa enjoy itu di zona nyaman dirubah itu blunder. Itu contoh, salah satu contoh orang berbuat baik itu tidak setiap orang senang terhadap orang yang berbuat baik, apalagi menyuruh, apalagi mencegah yang mungkar. Oleh karena itu diwajibkan untuk bersabar. Nah, sekarang peran utama terhadap tegaknya sholat itu, ada yang mungkin masih punya anak kecil. Kalau nggak punya anak kecil, berarti sudah punya anak dewasa, punya cucu. Di antaranya peran kita itu bagaimana mengkondisikan anak cucu kita itu bagian dari orang-orang yang menegakkan sholat. Di dalam Al-Quran itu lebih dari 30 ayat yang menekankan tegaknya sholat, yang mendorong untuk melaksanakan sholat, termasuk ayat-ayat yang menunjukkan pentingnya sholat. Itu tidak kurang dari 30 kali didorong supaya kita bagian orang-orang yang sholat. Dan tegaknya sholat itu berarti kita juga menegakkan agama. Dan sholat berarti bagian dari merobohkan agama. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan kapasitas kita, mari kita mencoba meningkatkan kepedulian diri supaya diri kita ini ada andilnya, ada andilnya. Betul-betul harus masih aktif di kegiatan-kegiatan pendidikan. Nah, itu andilnya juga ditambahkan. Mudah-mudahan satu ayat ini dapat mendorong kita untuk ikut peduli Islam, tegaknya Islam ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.